Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo Asia. Halo Putri. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya minggu ini, tentunya untuk ngebahas materi yang baru juga nih ya. Pastinya setiap minggu kita akan ngebahas materi yang baru. Tapi ini masih dalam tema nikah ya, Asia ya. Benar. Nah, hari ini kita tentang apa, Asia? Hari ini kita ngebahas tentang syarat wali nikah. Jadi siapa aja sih yang bisa jadi wali nikah kita gitu loh. Kadang kan ada mungkin yang salah gitu. Mungkin ada orang lain tiba-tiba menikahkan, atau bagaimana sih misalnya kalau kita melimpahkan perwalian kita kepada orang lain gitu. Jadi hukum-hukumnya dan segalanya kita bahas secara tuntas tentang wali nikah. Oke deh. Nah, tapi sebelum lebih lanjut nih, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Saudari Nia Safitri, karyawati dari Ayam Penyet Surabaya Grand Wisata. Kepada saudari Nia kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bisabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa antum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ani fadaltukum 'alal 'alamin. Jazakillah khair kepada saudari Nia. Insyaallah pembacaan Al-Qur'an tersebut dapat menambah keberkahan pada acara kita ini ya. Amin. Nah, Asia, tapi seperti biasa nih Asia ya, sebelum kita masuk ke materi kita perlu saksikan dulu nih yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Ini dia produknya, terpampang nyata di depan. Dan bisa dilihat itu banyak banget aneka menu Nusantara yang insya Allah dapat kita konsumsi secara mudah ya. Benar, jadi memang inovasi kita itu untuk memudahkan bisa makan enak, sehat, lezat di mana aja, kapan aja, dalam kondisi panas ya kan. Jadi bisa menggunakan heating pad. Jadi tanpa perlu api sama listrik ya. Kompor. Tinggal tuang air ke heating padnya, ke pemanasnya, lalu dia akan menguap gitu. Wah. Udah nyobain kan? Udah dong, pertama dong. Pertama yang nyobain, tester. Iya, benar-benar. Oke deh, ini kita bahas tentang wali nikah tadi ya. Wali nikah, dan kita akan ditemani oleh Ustadz Ajis. Nah, beliau tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Tengah 1.
Nah kali ini beliau juga akan ngebahas tentang seputar wali itu. Nah sebelum itu kita panggil dulu Ustadznya. Oke, ayo Kepada Ustadz Ajis kita persilahkan untuk menduduki kursi yang sangat berapi-api. Karena ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke Ustadz, kita gas. Oke. Gimana? Iya, kali ini kita akan ngebahas tentang wali nikah. Wali nikah. Apa sih sebenarnya wali nikah dan syarat-syaratnya gitu loh, Ustaz? Oh iya. Kalau kemarin kita udah menyampaikan mengenai masalah nikah ya, pernikahan. Jadi nikah itu mudah. Tetapi tentu saja untuk menuju ke pernikahan itu ada beberapa syarat. Ya, di antara salah satu syaratnya itu adalah adanya wali nikah. Nah, wali nikah itu yang namanya wali itu kalau secara bahasa wali itu adalah saudara atau penolong. Sedangkan menurut menurut istilahnya atau menurut syaratnya itu adalah menyerahkan bahasanya itu apa ya? Tanggung jawab. Iya, jadi menyerahkan kepada orang lain ya. Dan untuk mengawasi orang tersebut. Ya, jadi misalnya saya menyerahkan kepada siapa yang saya anggap wali saya gitu. Begitupun masalah pernikahan ini juga begitu. Jadi seorang wali itu adalah bagaimana pengantinnya yang putri ini, ya ini ada yang diserahi untuk menikahkannya itu. Jadi untuk mengenai masalah wali ini ada dua ya. Jadi siapa yang bisa menjadi wali? Dua jenis. Yang pertama adalah wali secara nasab, ya itu mungkin Ustadz sudah banyak menerangkan. Ataupun juga wali secara wali hakim, karena memang dia ditunjuk oleh negara untuk biasanya namanya Tuan Kadi. Pak Naib kalau di Jawa itu namanya Pak Naib. Oh, di Medan ya. Tuan Kadi. Kalau di Medan biasanya namanya Tuan Kadi. Nah ini memang jadi dari pengantin ini menyerahkan kepada Tuan Kadi untuk bisa menikahkan dirinya itu. Nah kemudian tentu saja sekali lagi tidak semua orang, nggak bisa semua orang menjadi saksi, menjadi wali tadi ya. Ya karena apa ya? Ada syarat-syarat tertentu. Ya nanti tidak bisa asal orang terus jadi saksi misalnya anak kecil jadi saksi ya. Nah, ini Imam Suja ya beliau menerangkan dalam kitabnya Matan Al-Ghoyah wa Takrib bahwa beliau mengatakan sitatu syara'id liwaliyin, ya, ada 6 syarat untuk wali itu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik atau ya nanti kita terangkan satu persatu. Kemudian ada berakal, al-aqil. Kemudian wali itu harus laki-laki. Kemudian wali juga harus adil dan orang yang merdeka. Jadi ada 6 itu. Ada juga tambahan, ada yang mengatakan lagi tambah satu lagi apa? Cerdas. Ini perlu diuraikan apa enggak nih? Kita uraikan apa enggak? Ya. Jadi yang namanya wali itu, kenapa kok wali itu harus Islam? Ya, apabila memang pengantinnya Muslim ya kan walinya itu harus Muslim. Kalau enggak ya. Berarti kalau wali, misalnya kan kayak yang mungkin beda agama, orang tua sama anaknya gitu. Berarti yang orang tuanya masih belum Muslim, berarti nggak bisa jadi wali ya Ustaz? Ya, kalau misalnya mu'alaf ya, mu'alaf dia ingin menikah, ya tentu saja kan walinya harus yang Muslim. Ya kan barangkali ada saudara dari ayahnya ya, dari ayahnya mungkin pakliknya ya. Yang atau Islam, mungkin kalau ya nggak tapi ada yang Muslim. berarti Ya misalnya di wali hakim kan ya Ustaz? Ya kalau nggak ada nanti baru yang namanya Tuan Kadi. Naib itu tadi atau Tuan Kadi itu. Jadi kenapa? Ya karena memang ini syariat Islam kan harus seperti itu kan. Jadi memang syariatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah balik. Maksudnya yang menjadi wali ini bukan anak kecil. Kalau anak kecil masa mau jadi wali ya? Karena kan belum sampai, dia nggak tahu itu acara apa tuh ini. Acaranya aja nggak tahu. Gimana mau jadi? Dia tahu masih main PS. Udah sudah jadi wali, mohon maaf. Suruh kamu jadi wali ya? Nggak mungkin ya karena dia kan masih anak-anak ya. Jadi itu bahasa balik. Balik itu artinya balago itu sampai. Ya. Nah, sampai akalnya dia bisa membedakan atau mumayyiz. Dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk. Ya kemudian al-aqil orang yang berakal ya, orang yang stres nggak boleh jadi wali.
Orang gila mungkin bisa jadi Orang wali. gila nggak mungkin jadi wali. Kemudian orang yang mungkin mabuk, ya baru mabuk ini jadi saksi ya kan nggak bisa. Tidak dalam kondisi sadar ya. Ya Di dia akal itu ya emang sadar. harus dalam kondisi sadar ya. Begitupun orang tua atau orang tua yang mewakili anak putrinya untuk menikahkannya itu, ya dia harus dalam kondisi sadar, dalam kondisi berakal sehat. Ya. Kalau orang tuanya mungkin sudah pikun, sudah nggak tahu ya mungkin kan dia bisa mewakilkan lagi kepada Pak Naibnya. Ya karena ini masalah wali ini sangat aneh ya. Terkadang mungkin orang tuanya dicari udah dari mana, sudah dicari ini keturunannya siapa sih, bapaknya masih apa enggak, misalnya perceraian, bapaknya masih apa enggak, dicari, begitu dicari ketemu udah capek-capek nyari, akhirnya kan orang tuanya ini ya, tapi karena mungkin dia merasa nggak cakap, merasa nggak bisa, merasa nggak pede dan sebagainya, akhirnya kemudian menyerahkan kembali kepada Pak Naibnya dari Tuan Kadinya tadi. Bisa juga itu banyak terjadi di masyarakat Iya, kita. kadang ada yang mungkin bapaknya udah tua gitu, udah terlalu tua, jadi ngomong juga terbata-bata. Jadi daripada banyak kesalahan pada ijab kabul, jadi dia mewakilkan diri betul, dia betul. kepada wali hakim untuk menikahkan putrinya. Iya nanti takutnya lupa pula itu yang mau dinikahkan Anak pertama Anak rupanya pertama. disebut anak ketiga gitu. pala tiga-tiganya disebutkan. Rezeki Anak yang laki-laki. Yang seneng pengantin laki-lakinya seneng ya. Iya makanya, waduh. Karena salah ucap kan salah juga kan gitu loh. Akhirnya ya ini cuk aja ya. Enggak, tapi ini hanya ingin menggambarkan betapa wali itu ya harus akil, harus berakal. Kemudian yang keempat, wali itu harus orang yang merdeka. Ya ini kalau zaman dulu kan masih ada perbudakan gitu ya. Artinya dia tidak dalam posisi sebagai budak atau bukan orang yang merdeka. Ya, dia harus merdeka betul. Kemudian Jadi ini Afwan Ustadz, jadi dulu budak itu tidak bisa menjadi wali Ustadz? nggak bisa. Nggak bisa. Dia- Karena dia masih ada tanggung jawab kepada tuannya. Kepada Ustaz. tuannya itu. Masih terikat gitu. Kemudian laki-laki. Ya, itu Berarti sudah. wali itu nggak bisa perempuan ya Ustaz? Nggak bisa, Harus misalnya laki-laki. walaupun mungkin dia single parent ya, single single parent ya, dia ngopeni, dia melihara anaknya dari kecil. Ini saya pelihara dari kecil, masa saya nggak nikahkan, nggak boleh. bisa, Karena kita kan ada aturannya yang namanya wali itu harus laki-laki. Ya mungkin kan bisa saja pamannya atau mungkin kakaknya yang laki-laki, kan bisa saja. Nah, ini biasanya sih orang udah paham ini. Cuma kayak kita juga ya Asia ya, karena kan ayahnya Putri sama Asia juga udah gak ada kan setelah waktu nikah kan, jadi diwakilkan sama om, adiknya ayah. Kalau Asia juga sama ya. Sama paman, adik ayah. Iya. Jadi berarti misalnya kan kayak seperti saya, kalau misalnya paman saya itu nggak ada, kan saya punya ayah tiri nih gitu. Jadi kalau ayah tiri saya menjadi wali bisa nggak Ustaz? Kalau ayah tiri kan secara nasab dia nggak bisa. Ya. Tapi seandainya, ya, nah ini seandainya mungkin beliau itu profesinya sebagai Tuan Kadi. Beda cerita. ya itu mungkin bisa beda Berarti cerita. lebih ini. bagus saya Yang dari pakai nasab wali hakim gitu loh. Ya. Kalau yang dari nasab udah nggak ada gitu loh. Udah Cuma nggak ada. ya memang karena ini ya masih, kalau menurut saya ini kontroversi ya. Ya, daripada kontroversi ya kemudian kita cari amannya aja. Iya, iya. Kita Kalau cari ada yang masih senasab, Tuan Kadi yang senasab. lain ya. Kalau misalnya senasab memang betul-betul nggak ada, ya Tuan Kadi yang lain lah yang jangan ayah tirinya. Karena nanti kan loh ini kok ayah tiri, daripada menimbulkan fitnah lah. Ya, walaupun mungkin kita melihatnya posisinya beliau sebagai saat itu sebagai Tuan Kadi. Tapi kan ini kan kontroversi ini. Ya. Cuma kalau daripada nanti timbul fitnah, timbul macam-macam, ya sudahlah kita cari amannya aja lah. Datangkan Pak Kadi Tuan Kadi paling berapa? 600.000 paling. Iya, benar-benar. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian wali itu juga harus adil. Nah, adil itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya adil itu adalah orang yang berpegang teguh dalam agama. Maksudnya dia ya orang yang taat, orang yang soleh. Ya, jangan kemudian dia nggak tahu agama, nggak tahu apa, jadi wali juga gitu loh. Ya, walaupun ini relatif ya, maksudnya karena ini pendalaman mengenai agama ini kan relatif ini. Ya, ini bagaimana ini ya? Nah, maka dia harus dia harus pahamlah terhadap agama itu sebelum jadi wali. Kalau dia merasa nggak paham ya mendingan dia
Gak usah jadi Ya, wali. kecuali di suatu kampung cuma ada orang itu. Lah piye namanya hanya ada orang itu ya bagaimana ya? Nah, kemudian juga bukan ya itu tadi bukan pendosa besar, bukan pezina, bukan pemabuk, bukan apa ya. Ya intinya dia harus harus dalam kondisi sadar tadi itu. Kemudian ada tambahan lagi, wali itu juga harus cerdas. Karena takutnya nanti kalau dia kan diurut bener apa enggak ini, dia harus tahu kondisi. Kok nikahnya kok mendadak kok tiba-tiba misalnya. Ini kan dilacak dulu. Ya. Ini pengantinnya bagaimana, cara nasabnya bagaimana, masih ada lagi enggak sih sebetulnya misalnya. Kok tiba-tiba saya ditunjuk sebagai wali, apakah saya itu pada posisinya atau tidak ya. Ini kan harus diperjelas lagi ini kan butuh kecerdasan. Karena kalau kita masih bingung cara asal ini aja nggak tahu urutan ijab kabulnya juga kan bahaya gitu loh, karena itu, emang wali nikah itu bertanggung jawab di saat akad itu ya Ustaz. Itu kan sakral, maksudnya itu akad nikah itu kan misakon itu ya. Ikatan yang erat ya, ikatan yang sangat kuat, sehingga ya dikhawatirkan ya kalau kita tidak nanti keliru kan nanti harus mengulang lagi ya, kan ada yang sampai ada yang sampai 3 mengulang kali nikah gitu itu kan ada yang nanti mengulang lagi tahunnya ternyata ada syaratnya yang kurang ketinggalan, benar-benar. Jadi sekali lagi walaupun menikah itu gampang tapi juga ya kita juga harus belajar tentang ilmunya itu ya, di antaranya mengenai masalah wali ini. Nah Ustadz, ini kan juga banyak terjadi di masyarakat juga nih Ustadz ya, terkait anak yang lahir dari luar nikah nih. Nah itu kan katanya memang tidak mendapatkan nasab dari ayahnya ya Ustadz ya. Itu gimana? Jadi misalkan si anak ini mau menikah, siapa yang akan menikahkannya gitu Ustadz? Ya, jadi terkait dengan masalah anak di luar nikah, itu nanti jatuhnya walinya kepada wali hakim. Jadi anak ini nanti mencari Pak Tuan Kadi lah, ya untuk minta disahkan itu. Dan nanti binnya ibunya. Berarti binti ibunya. Binti ibunya. Berarti bukan bin bapaknya. Ya, walaupun mungkin walaupun mungkin bapaknya ketahuan, tapi kan karena itu di luar nikah kan. Jadi hasil kumpul kebo tadi itu. Ya serem itu kan, maksudnya yang sampai jangan sampai terjadi gitu loh. Maksudnya nikah itu mudah, udahlah gitu loh. Kalau emang udah mampu secara materi dan dirinya juga udah mampu, ya udah nikah aja gitu loh. Jangan sampai ini terjadi karena imbasnya ke anak cucu gitu loh. Kalau misalnya dia nggak tahu atau dia nggak sadar gitu loh bahwa dia tuh nggak bisa jadi wali untuk anak perempuannya, dan dia jadi wali kan pernikahannya nggak sah kan Ustaz. betul. Baru nanti hasil pernikahannya itu gimana? Ada lagi anaknya, dari anaknya itu cucunya, bahkan seterusnya gitu loh, bahkan keturunan-keturunannya juga nggak sah pernikahannya gitu loh. Makanya kan serem kan, maksudnya udah nikah ini mudah Allah buat, udahlah jangan kita cari yang jalan pintas gitu loh. Cari yang haram ya, Allah udah memudahkan nikah, yang halal. Insya Allah semuanya nikmat, akan Allah beri keberkahan. Masya Allah gemes. Masya Allah, karena kasihan juga sebenarnya anak yang di luar nikah itu nggak mendapat nasab ayah dan dia nggak mendapat waris juga kan. Iya, berwaris gitu loh. Jadi kan kasihan, maksudnya dia nggak salah gitu loh, tapi karena perbuatan ayah ibunya yang salah, jadi dia kena imbasnya gitu loh. Benar. Padahal sebetulnya kan ya itu tadi, menikah itu kan gampang tuh. Jadi kenapa kok itu? Karena untuk menjaga keturunan tadi. Bayangkan kalau nanti orang terus nggak pakai wali, nggak pakai nggak pakai aturan dan sebagainya, ya rusaklah tatanan ini, tatanan keluarga ini akan kacau gitu. Iya, intinya sebaik-baik maksudnya semua peraturan yang udah Allah kasih tuh itu sebenarnya udah yang terbaik gitu. Yang terbaik. Semua tuh ada hikmahnya, kenapa Allah suruh begini, kenapa Allah suruh begitu. Itu pasti udah karena Allah nih yang ciptain kita. Jadi Allah tuh tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Benar banget. Wah, Masya Allah. Masya Allah, hari ini memang pembahasannya Masya Allah ya. Memang wali nikah tuh simple, maksudnya syarat-syaratnya juga mudah sebenarnya gitu loh. Jadi tapi jangan salah gitu loh. ya, jangan sampai salah. Oke deh Ustadz, kita saksikan dulu nih Ustadz iklan dari Wong Solo Group.
Nah itu tadi produk-produk dari Wong Solo Group. Nih Nah, dia produknya ada di depan ini, ada ayam Praktis itu ya. goreng, ada Iya. ikan, ada sambal, dan bisa nih Ustadz di stok di rumah. tanpa perlu ditaruh di kulkas gitu. Ya udah. Atau pas lagi ini dakwah ke Dakwah. pedalaman mungkin akan Mungkin bisa nggak bawa cocok sambal gitu kan Bisa sama bawa masakannya, sambal ya nih. udah kita bawa sambal aja. Ustadz. Bisa juga Bisa loh. nih Ustadz bawa kemana gitu ya kan pas lagi di daerah yang mungkin kita beda kulinernya Beda mungkin kurang kuliner, masuk ya. bener-bener. Mungkin kita Menarik suka yang sekali. pedes-pedes ya kan. Menarik sekali ini. Sudah nggak perlu ini lagi ya udah. Nggak usah Nggak gini-gini lagi. usah, nggak usah giling-giling lagi, udah Tinggal tuang aja ini Praktis. udah. tinggal Praktis. nasi panas dah cocok. Tuang sambal ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustadz kita dah di penghujung alhamdulillah. podcast kita hari ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Asia silahkan. Ada kesimpulan nggak Ustadz? Ya jadi intinya itu ya sekali lagi wali ini juga merupakan hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan dalam rangkaian satu pernikahan ya. Bahkan ada mayoritas ulama mengatakan wali ini adalah rukunnya nikah ya. Walaupun ada juga yang mengatakan syaratnya dan sebagainya, tapi jumhurnya itu adalah masuk dalam rangkaian pernikahan itu ya. Karena Islam itu mudah, lalu bagaimana ya itu tadi kalau walinya orang tuanya tadi dari pihak perempuan tadi ayahnya nggak ada dan yang lain nggak ada wali hakim misalnya. Ya. Allah kasih opsi kedua. Ya, tapi sekali lagi untuk jadi wali itu memang harus memenuhi syarat-syarat yang kita sampaikan tadi. Itu tadi kita ambil dari kitabnya Abu Suja ya, jadi Matan Al-Ghoyah wa Takrib ya. Beliau mengatakan itu ada 6 syarat untuk menjadi wali. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, kemudian yang kelima laki-laki ya, dan yang terakhir adalah adil. Ada lagi satu tambahan lagi dari Cerdas. ulama yang lain adalah al-fatonah, cerdas ya. Insyaallah. Insya Allah Jangan ketika sembarang ya ya, untuk Udah jelas menjadi nih ya wali. gitu, yang jadi wali itu juga nggak ngasal, nggak ada wali nasab dikasih Allah opsi wali hakim gitu loh. Apalagi nih Allah udah kasih permudah nih Ya. gitu. Masa mau diem-diem aja? Nikah dong. betul. Iya lanjut kita sebelum penutupan kita ada doa dulu ya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwa. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan acara Amin, hari amin, ini amin, ya dan rabbal semoga alamin. apa yang sudah kita tuangkan di podcast hari ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan Amin. oleh Amin, semuanya. Amin Allahumma amin. Jazakallah Jazakallah khair Ustaz. atas Insyaallah keberkahannya. kita ketemu di next episode. Masih ada ya. Masih ada, tenang aja. Terima kasih kasih kepada kepada Makanku Makanku Ready Ready Meal Meal dan dan tentunya Wong Wong Solo Solo Group. Group. Baiklah Ustadz, untuk menutup kajian kita, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz. Insyaallah kita ketemu di next episode dengan tema yang sangat Lebih menarik lagi, Benar insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih untuk kepada Makanku Ready Meal dan dan tentunya Wong Wong Solo Solo Group.
Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Iya. Dan tetap pantengin terus di channel YouTube Uang Solo Group segmen dakwah podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Insya Allah. Akhir kata saya Putri dan Saya Asia. undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.